Pemirsa, pemerintah telah menerapkan pembatasan sosial skala besar atau PSSB. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dalam penerapan tersebut, masyarakat tetap membutuhkan bahan pokok untuk dikonsumsi. Nah, untuk menjaga ketersediaan bahan pokok tersebut, kami saat ini sudah terhubung dengan Kepala Bulog Kanwil Jawa Tengah, ada Pak Basirun, melalui sambungan telepon. Halo Pak Basirun, apa kabar? Halo, kabar baik. Ya, Pak, Ya, sampai saat ini ketersediaan bahan pangan selama COVID-19 sebenarnya sebanyak apa, Pak? baik, terima kasih. Dan untuk ketersediaan pangan khususnya beras untuk di Provinsi Jawa Tengah ini jumlahnya cukup besar yaitu 116.376 ton. Nah, jumlah sebesar itu untuk operasional harian kami sekarang yaitu untuk kegiatan operasi pasar, juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya termasuk bencana dan lainnya yang harus kita siapkan itu bisa cukup untuk 6 bulan ke depan. Jadi untuk beras dalam kondisi cukup aman. Ya, Apakah dengan jumlah ketersediaan tersebut saat ini sudah bisa dikatakan aman, Pak? Atau bagaimana sebenarnya idealnya ketersediaan bahan pangan ini harus tersedia? Tadi sudah disebutkan saat ini sudah ada 6 bulan ke depan atau ini perlu ditambah lagi atau seperti apa, Pak? dalam kondisi sekarang kebetulan di bulan mulai bulan April ini di Jawa Tengah sudah mulai banyak yang panen. Artinya untuk kebutuhan di masyarakat dari panen yang terjadi di beberapa wilayah itu sudah menambah kebutuhan masyarakat sehingga kebutuhan akan beras saya kira tidak ada masalah untuk ke Provinsi Jawa Tengah. Paling tidak untuk sampai panen raya nanti di bulan Mei, panen raya, Juni juga sampai Juli. Baik, untuk harganya sendiri seperti apa, Pak? Apakah dengan ketersediaan bahan pangan hingga 6 bulan ini bisa dijamin harganya juga bisa stabil, Pak? Sepanjang yang kami pantau untuk harga beras baik itu di pasar maupun di tingkat petani, ini sudah dari awal 2020 ini masih cukup stabil. Artinya untuk harga-harga beras yang medium maupun premium hampir tidak ada kenaikan sampai saat ini. Dan mudah-mudahan nanti pada saat panen raya juga tentunya malah ada kemungkinan sedikit turun biasanya. Ya. Baik. Yang terakhir Pak, terkait dengan banyaknya masyarakat yang kini menjalani WFH atau work from home dan tidak bisa bekerja di luar, bagaimana akhirnya masyarakat ini bisa ikut menjaga ketersediaan bahan pangan mulai dari rumah masing-masing, Pak? Jadi yang pertama untuk dari programnya Bulog sendiri, kami sudah diperintahkan oleh pimpinan kami dari kantor pusat bahwa untuk kegiatan operasi pasar atau yang kita sebut dengan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, kita bisa melayani dari kebutuhan masyarakat melalui kantor-kantor desa atau kantor-kantor kelurahan. Sehingga kegiatan itu bisa kami lakukan pengiriman sampai ke titik-titik itu. Kemudian dari kantor desa atau kelurahan itu yang itu bisa menyampaikan kepada warga sehingga tidak terjadi kerumunan. Biasanya kan kalau OP itu banyak terjadi kerumunan, tentunya kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian juga sekarang khususnya untuk wilayah Semarang, itu Bulog Jawa Tengah juga sudah memiliki layanan ipanganan.com yang kerjasama dengan Shopee. Nah, di situ tersedia berbagai macam jenis beras yang kita layani secara online. Sehingga kalau masyarakat bisa mengakses Shopee, kemudian mengakses ipanganan.com, kemudian dipilih daerah Semarang, di situ banyak pilihan komoditas beras yang bisa dibeli dan langsung kita antar sampai ke rumah. Itu salah satu alternatif untuk masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya. Gitu. Baik, Pak. Maaf, satu pertanyaan lagi, Pak. Selain beras, apa saja harga kebutuhan yang naik, Pak, dan seberapa besar kenaikannya? Kalau untuk kebutuhan yang lain seperti minyak goreng, kemudian juga yang kita punya itu kalau minyak goreng stabil, yang ada sedikit ada kenaikan itu kemarin adalah gula pasir. Memang gula pasir sempat terjadi kelangkaan stok dan sekarang pun kami masih berusaha untuk mendatangkan gula dari beberapa daerah yang stok yang sekarang kami punya kurang lebih ada
130 sampai 150 ribu ton itu juga kita gunakan untuk kegiatan pasar murah tadi. Pasar murah yang kami kerjasama dengan berbagai pihak yang menghindari adanya kumpulan massa. Ya. Baik, terima kasih Pak Bastirun atas waktunya Pak, selamat kembali bertugas. Sejumlah informasi masih akan kami hadirkan di segmen selanjutnya, untuk itu jangan kemana-mana, Metro News akan segera kembali.